Selamat datang dalam rekaman audio Renungan Kristen berjudul Yesus Tak Pernah Mengecewakan yang ditulis oleh Reverend Robert Ron. Sebuah renungan Kristen yang diterbitkan dan didistribusikan oleh Lutheran Heritage Foundation. Kami juga mengundang saudara untuk mengenal lebih banyak berbagai buku Kristen berkualitas dalam bahasa Indonesia yang bisa saudara temukan di situs kami www.lhfmissions.org. Yesus Tak Pernah Mengecewakan oleh Reverend Robert Ron, pendiri Lutheran Heritage Foundation. Takut gagal adalah dilema di zaman modern ini. Seandainya saja kita dapat hidup di dunia di mana kita tidak perlu menghadapi berbagai kegagalan dalam hidup sehari-hari, maka hidup pasti akan terasa jauh lebih baik. Tapi ada kabar baik tentang kegagalan. Kegagalan telah ditaklukkan. Bila saudara merasa gagal, atau seseorang telah membuat saudara kecewa, saya ingin memperkenalkan saudara kepada seseorang yang telah menaklukkan dan menang atas kegagalan. Apakah saudara ingin tahu tentang hal ini dan bagaimana hal tersebut dapat tercapai? Tujuan dari buku ini adalah supaya saudara tahu bahwa ada cara mengatasi kegagalan dan kekecewaan di masa lalu, bahkan mengantisipasi agar tidak terjadi lagi. Hal ini benar, akan ada kegagalan yang bakal kita hadapi. Ini adalah dosa. Bukan karena orang tua pertama kita yang mengalami kegagalan di Taman Eden. Kita telah mewarisi kejatuhan tersebut. Dosa telah meresap ke dalam dunia kita. Dosa membiarkan kita tinggal di taman kematian, keputusasaan, dan hayalan. Saya ingin memberitahu saudara bahwa hal tersebut tidak berhenti sampai di situ. Tetapi sebuah jalan keluar telah disediakan. Manusia atau teman mengecewakan kita. Benar bahwa orang-orang mengecewakan kita, bahkan teman kita sendiri. Seseorang yang kita andalkan mengecewakan kita. Dia yang kita kasihi mengecewakan kita. Kita menawarkan persahabatan, namun mereka menolak berteman dengan kita. Lalu dengan hati yang terkoyak, kita menyimpulkan bahwa orang-orang dan teman telah mengecewakan kita. Mereka tidak mengerti situasi dan kondisi kita. Orang-orang dan teman-teman mengecewakan justru di saat kita sangat membutuhkan mereka. Bisakah saudara bayangkan bagaimana perasaan sakitnya Tuhan ketika ciptaannya yang sempurna, sahabat-sahabatnya telah mengecewakan Dia? Benda-benda mengecewakan kita. Pernahkah saudara menghabiskan hidup dengan mengumpulkan berbagai barang atau benda? Ini adalah suatu kegagalan yang sudah umum terjadi, dan kita tidak menyadarinya. Kita membuang tenaga, waktu, dan bakat untuk terus menumpuk barang atau benda karena beranggapan bahwa benda-benda tersebut membawa sukacita dan kebahagiaan. Lalu ketika sesuatu terjadi, kita sadar bahwa benda-benda yang dimiliki, uang ataupun harta tidak membuat puas atau mampu mengatasi rasa cemas dan takut. Benda-benda telah mengecewakan kita. Kesehatan mengecewakan kita. Sudah cukup sulit menghadapi ketika teman dan harta mengecewakan kita. Tetapi bagaimana ketika kesehatan pun pada akhirnya mengecewakan kita? Ada yang mengatakan bahwa bila kita sehat, maka kita telah memiliki segalanya. Tetapi apa yang terjadi
bila kesehatan juga mengecewakan kita? Tidak ada yang lebih menyeramkan ketika kita mendengar istilah medis seperti kanker atau serangan jantung, dan ini terjadi pada diri kita. Kemana kita akan minta pertolongan? Siapa yang dapat menolong ketika dokter berkata, "Tidak ada yang bisa kami lakukan"? Apakah ada harapan ketika kesehatan mengecewakan kita? Yesus tak pernah mengecewakan. Apakah saudara tahu bahwa ada seseorang yang tidak akan pernah mengecewakan saudara? Ya, teman-teman bisa mengecewakan. Harta benda bisa mengecewakan. Dan kesehatan pun bisa mengecewakan saudara. Tetapi ada satu yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu karena Yesus mampu mencukupi kebutuhan kita yang terdalam. Bagaimana Dia mengatasinya dan menjadi sebuah kejutan untuk kita, akan menolong kita mengatasi kekecewaan dan kegagalan yang diberikan oleh teman, harta benda, dan bahkan kesehatan saudara. Mungkin kita bahkan tidak menyadari kebutuhan kita yang paling dalam. Kebutuhan kita itu bukan teman, benda, atau kesehatan. Bukan. Namun hal itu adalah pengampunan akan kekecewaan, kegagalan, dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tak seorang pun. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 12 dan 23. Yesus teman yang setia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus melihat kebutuhan yang paling besar ketika kita terpisah dari Dia. Alkitab mengatakan, tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan lebih jauh lagi dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Yesus adalah Dia yang membuka jalan bagi kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yesus memenuhi yang paling kita perlukan. Dia mencukupkan yang paling kita perlukan dengan cara yang tidak biasa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Seperti yang telah dinyatakan di atas, entah kita menyadari atau tidak, kebutuhan kita yang terdalam adalah pengampunan akan dosa-dosa. Dan Yesus telah menyediakannya. Bagaimana kita bisa tahu? Ia rela disalibkan. Ia menyelamatkan kita dari kegelapan, penghakiman, dan kutukan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 dan 14.
Bagaimana Dia memenuhi kebutuhan kita yang terdalam? Demi kita, Allah telah membuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus mengarahkan wajahnya ke Yerusalem. Ia tahu betul apa yang akan terjadi nantinya. Dia mengatakan, "Tidak seorang pun yang mengambil hidupku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 18. Maka Dia menjalani penderitaan dan kesakitan sebagaimana seorang penjahat di masa itu. Dia dihina dan dipukuli. Mahkota duri dikenakan di kepalanya. Dia memikul salib ke Kalvari, tempat Dia akan mati untuk dosa-dosa dunia. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Apa yang Dia lakukan di atas kayu salib adalah menanggung beban dosa saudara. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada semua dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Dia menderita dan mati memikul beban dosa kita, tetapi bangkit kembali untuk menyatakan kemenangannya atas semua musuh kita melalui penderitaan dan kematiannya. Dia telah mencukupi apa yang paling kita butuhkan. Ingat, yang paling kita perlukan untuk kegagalan, kekecewaan kita adalah pengampunan dosa. Saya ingin bertanya pada saudara, bila Dia mampu mencukupi apa yang paling kita perlukan, tidakkah Dia juga sanggup memenuhi apa yang tidak terlalu kita butuhkan? Sudah tentu teman bisa mengecewakan kita, benda-benda mengecewakan kita, dan kesehatan kita pun mengecewakan kita. Tetapi Yesus tak pernah mengecewakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Ya, saudara dapat yakin dan pasti bahwa Yesus tak pernah mengecewakan. Sebuah plakat dengan kata-kata Yesus tak pernah mengecewakan tergantung selama 62 tahun usia pernikahan orang tua saya di rumah peternakan kami di pedesaan Minnesota. Kedua orang tua saya meninggal dalam jarak beberapa bulan. Ketika semua anggota keluarga memilih sesuatu untuk diingat, saya memilih plakat tersebut yang sekarang tergantung di ruang kerja saya. Sebelum saya gantung, saya bawa plakat tersebut ke percetakan dan minta agar direproduksi dalam bentuk pembatas buku. Pembatas buku tersebut telah diproduksi di seluruh dunia dan buku ini telah ditulis ke dalam berbagai bahasa agar pesan dari pembatas buku tersebut menjadi jelas. Reverend Robert Run, pendiri Lutheran Heritage Foundation.
Teman mengecewakan kita, harta benda mengecewakan kita, kesehatan mengecewakan kita. Tetapi ada satu yang tidak pernah mengecewakan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di atas salib di Kalvari, Dia memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam, pengampunan atas dosa-dosa. Oleh darahnya yang tertumpah, Yesus tidak mengecewakan kita. Dia tidak akan mengecewakan saudara.